semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Yeay! Buat yang baru aja join, salam kenal ya. Nah, pada video hari ini aku akan ngebahas sebuah film yang berjudul Percy Jackson and the Olympian Lightning Thief. Film ini menceritakan tentang seorang remaja laki-laki bernama Percy Jackson yang difitnah telah mencuri tongkat Zeus dan mengakibatkan ibunya Percy jadi diculik sama Dewa Hades, sehingga Percy harus berusaha menyelamatkan ibunya dan mencari tahu keberadaan tongkat tersebut. Kira-kira Percy berhasil gak ya? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang yang sedang berbincang. Nah, di sini kita mulai mengenal sosok Dewa Poseidon dan Dewa Zeus. Zeus mengatakan kepada Poseidon kalau tongkat petir dia hilang dan dia beranggapan kalau anaknya Poseidon yang mengambilnya. Poseidon jelas saja tidak terima dengan pernyataan tersebut karena dia aja nggak pernah ketemu sama anaknya akibat aturan yang Zeus buat. Namun Zeus tetap kekeh kalau anaknya Poseidon yang mengambilnya. Dan Zeus memberikan batas waktu selama 2 minggu. Jika dalam 2 minggu anaknya Poseidon tidak mengembalikan tongkat tersebut, maka akan terjadi peperangan. Scene beralih dan kita melihat sosok remaja laki-laki bernama Percy Jackson. Ngomong-ngomong, Percy Jackson ini punya gejala dileksia yang menyebabkan dia kesulitan dalam membaca. Makanya kenapa kalau gurunya nanya, dia selalu nggak tahu jawabannya. Setelah sekolah, Percy pulang ke rumah dan dia ngasih tahu ke ibunya kalau gejala dileksia dia semakin buruk. Oh ya, Percy Jackson tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya yang selalu bersikap kasar dan juga jahat. Sehingga hampir tiap hari Percy ngeluh ke ibunya, kenapa sih mau tinggal sama suami kayak begitu, mana badannya bau banget lagi. Tapi ibunya cuma jawab, ya udahlah, nanti kamu juga ngerti. Keesokan harinya, Percy dan temannya Grover mengunjungi museum para dewa. Di sana, gurunya bernama Tuan Burner menjelaskan kalau ada istilah bagi manusia setengah dewa. Secara tiba-tiba, Tuan Burner bertanya kepada Percy, istilah bagi manusia setengah dewa disebut apa? Awalnya Percy nggak tahu jawabannya, tapi pas dia ngeliat tulisan Yunani yang tiba-tiba berubah, dia jadi tahu deh kalau jawabannya Persus. Setelahnya, Percy dipanggil sama gurunya bernama Miss Pot dan katanya mau diajak bicara. Percy dibawa ke sebuah ruangan yang awalnya dia pikir dia tuh melakukan kesalahan, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba gurunya pergi. Percy coba nengok ke belakang dan gurunya udah nemplok di atas dong. Gurunya juga berubah menjadi hewan yang sangat menyeramkan. Makhluk ini bertanya tentang tongkat Zeus yang Percy curi. Percy mana tahu kan, untungnya Tuan Burner dan juga Glover datang, jadi makhluk ini bisa pergi deh. Percy panik banget soalnya baru pertama kali dia ngeliat monster kayak gitu. Kemudian Tuan Burner bertanya kepada Percy, monster itu nyari apaan? Percy pun bilang kalau monster itu nanyain tentang tongkat Zeus ke dia dan dia dituduh mencuri. Karena merasa situasi sudah tidak aman, Tuan Burner meminta Glover untuk mengajak Percy ke camp penampungan. Percy bertanya dong, apa maksud dari camp penampungan? Tapi pertanyaannya nggak dijawab, malahan dia dikasih pulpen sama Tuan Burner yang katanya bisa menyelamatkan dia. Percy semakin bingung bagaimana bisa pulpen menyelamatkan hidup orang. Setelahnya mereka langsung buru-buru pergi. Di jalan, Glover ngasih tau Percy kalau dia di dalam bahaya. Dan Glover bilang kalau dia ditugasin buat jadi pelindungnya Percy. Percy syok dong, soalnya bagaimana bisa Glover ngelindungin dia kalau dia aja jalannya pakai tongkat. Cuman karena Glover malas ngejelasin, dia langsung ngajakin Percy buat buru-buru pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, Percy langsung ngajakin ibunya buat pergi. Tapi sempat nggak dikasih sama ayah tirinya, soalnya ayahnya lagi bersenang-senang. Dan karena Percy dianggap mengganggu, ayahnya mau mukul dia, tapi untungnya ada Glover yang nolongin. Karena ayahnya Percy sudah tidak berdaya, Glover langsung buru-buru nyuruh ibunya Percy buat pergi ke camp penampungan. Di jalan, Percy bertanya kepada ibunya. Ibunya pun jujur kalau sebenarnya Percy ini punya ayah seorang dewa. Ibunya terpaksa bohong biar Percy nggak sedih, cuman tetap aja Percy shock lah, karena dia kan nggak nyangka kok ibunya bisa bohongin dia. Nah, di saat ibunya Percy mencoba menjelaskan kembali, tiba-tiba ada hujan sapi. Mobil mereka jadi kebalik. Nah, mereka tuh ngedengar kalau ada pasukan sapi yang mau datang. Mau nggak mau, Glover harus buka celananya dan pecahin kaca. Percy kaget karena ternyata selama ini Glover adalah manusia setengah kambing. Dan mereka berhasil keluar berkat bantuan Glover. Namun pas di perkemahan, ibunya Percy nggak bisa masuk karena dia manusia biasa. Dan malah dia ditangkap sama pasukan dewa. Lalu Glover nyuruh Percy buat keluarin pulpennya. Dan ternyata pulpen itu adalah pedang. Cuman pas Percy mencoba buat nyelamatin, ibunya udah lenyap. Dengan penuh amarah, Percy melawan monster tersebut dan dia berhasil. Setelah mengalahkan monster tersebut, Percy pingsan. Saat terbangun, Percy sudah berada di camp penampungan. Dan Glover pun bertanya, kira-kira Percy inget gak sama kejadian kemarin? Percy menjawab, dia bermimpi kalau Glover punya kaki kambing dan ibunya lenyap. Lalu pas Percy ngeliat kaki Glover, dia kaget banget, ternyata dia bukan mimpi. Seketika itu juga, Percy langsung sedih. Soalnya berarti ibunya udah gak ada kan? Setelahnya, Percy dikenalin sama tempat tersebut. Di sana banyak banget manusia setengah dewa yang lagi latihan.
Nah, Percy dikasih tahu sama Glover kalau sebenarnya penyakit dileksia yang dia alami bukanlah penyakit, tapi adalah kelebihan di mana dia bisa baca tulisan Yunani. Nah, waktu lagi berbincang, matanya Percy ini tertuju kepada gadis yang sedang berlatih. Yah, memang sih dia cantik banget. Glover ngasih tahu kalau gadis itu adalah Annabeth, putri dari Dewi Athena. Habis itu, Glover memperlihatkan manusia setengah kuda. Dan di sana ada Tuan Bernard, ternyata selama ini dia nggak lumpuh. Nah, Tuan Bernard ngajakin Percy ke sebuah rumah yang ayahnya dirikan untuk Percy. Di sana, Percy mengetahui kalau ayahnya adalah dewa Poseidon atau dewa air. Nah, Tuan Bernard juga menjelaskan kenapa ibunya mau menikah dengan ayah tirinya yang jahat, karena badan ayahnya kan bau, dan baunya itu bisa menutupi bau badan Percy yang manusia setengah dewa, sehingga tidak ada monster jahat yang mau menangkap Percy. Percy semakin merasa bersalah, apalagi dia nggak bisa nyelamatin ibunya kemarin. Percy bertanya kenapa dia dituduh sebagai orang yang mencuri tongkat Zeus, padahal dia aja nggak tahu apa-apa. Lalu Tuan Bernard bilang kayaknya ada orang yang sengaja pakai nama Percy, sehingga Percy harus pergi ke dewa Zeus untuk memberikan klarifikasi. Soalnya kalau Percy tidak melakukan hal tersebut, maka dunia ini akan hancur karena peperangan. Ya udah deh, daripada dunia ini hancur, Percy mau nolongin. Di sore harinya, Tuan Bernard memperkenalkan Percy kepada orang-orang di sana. Dan karena mereka mau latihan perang, akhirnya ditanya deh tuh siapa yang mau terima Percy di kelompoknya. Dan ada yang menjawab, namanya Luke, anak dari dewa Hermes. Perang pun dimulai dan Percy harus cari bendera tim merah kalau mau menang. Karena saat perang, Percy berdua sama Luke, akhirnya Luke menghadang prajurit lain supaya Percy bisa pergi mencari bendera merah. Percy pun ngeliat ada bendera berwarna merah dan dia mau ngambil kan, dia nyebrangin sungai gitu. Tapi belum juga keambil, dia udah dicegat sama Annabeth yang dari tadi ternyata ngejagain bendera itu. Lalu Percy dihajar sama Annabeth. Pokoknya Percy dibuat sampai nggak berdaya deh. Tiba-tiba Percy ngedengar suara yang nyuruh dia buat pergi ke air karena air bisa bikin dia kuat. Dan waktu dia letakin tangannya ke air, ternyata luka dia sembuh, nggak tahu kemana hilang. Percy kembali bangkit dan dia berhasil mengalahkan pasukannya si Annabeth, sehingga pertandingan dimenangkan oleh tim biru. Pas malam hari, Percy nggak sengaja ketemu sama Annabeth dan dia bertanya kenapa Annabeth nggak suka sama dia. Akhirnya dijelasin lah kalau ternyata Dewi Athena dan Dewa Poseidon itu memang nggak akur. Namun di tengah-tengah perbincangan tiba-tiba kemah kebakaran. Ternyata kemah mereka didatangi oleh Dewa Hades yang mencari Percy dan berhubungan dengan ibunya. Nah, mendengar nama ibunya, Percy langsung nyamperin Dewa Hades dan Dewa Hades bilang kalau ibunya masih hidup, cuman dia harus ngasih tongkat Zeus dulu. Saat malam hari, Percy bersiap untuk pergi, tapi ketahuan sama Glover dan Annabeth, lalu mereka bilang mau ikut. Ya udah deh, mau nggak mau mereka ikut kan. Lalu Annabeth bilang kita harus ke tempat Luke dulu. Di sana mereka bertanya kepada Luke gimana caranya pergi ke dunia bawah. Dan mereka disuruh buat cari mutiara. Mereka dikasih sepatu terbang, peta, dan juga perisai buat berjaga-jaga. Mereka pun tiba di tempat pertama yang bernama Auntie M. Tempat tersebut begitu sepi dan mereka cuman ketemu uang koin emas aja. Ya udah, mereka pun berpencar. Nah, waktu Annabeth lagi ngeliat-ngeliat, tiba-tiba dia didatengin sama wanita tua dan diajak pergi. Di sisi lain, Glover nggak sengaja ngeliat patung yang mirip banget kayak pamannya. Dan dia pun menyadari kalau mereka sedang berada di tempat Dewi Medusa. Masalahnya Glover cuman ketemu sama Percy doang. Dan Annabeth berada di tempat Dewi Medusa. Annabeth langsung buru-buru tutup mata kan. Wanita tua ini malah buka matanya, jadi batu deh dia. Percy dan Glover nyusun rencana buat nolongin Annabeth. Percy ngeliat dari refleksi HP-nya kalau Annabeth lagi digodain sama Medusa buat buka mata. Percy langsung teriak dan akhirnya dia yang dikejar-kejar sama Dewi Medusa. Mana ketangkep lagi kan. Untungnya Annabeth dan Glover datang tepat waktu. Kesempatan itu digunakan Percy untuk memenggoi kepala Medusa. Kepalanya disimpan sama Percy dan mereka berhasil mendapatkan mutiara. Perjalanan berikutnya mereka pergi ke Museum Nashville. Di sana mereka ngeliat kalau mutiaranya ada di kepala sang ratu, sehingga mereka harus nunggu sampai museumnya tutup. Pas sudah tutup, ternyata masih ada petugas kebersihan. Akhirnya mereka dibius deh sama Annabeth, dan Percy langsung buru-buru ngambil mutiara itu pakai sepatu terbangnya. Nah, waktu mereka mau keluar, mereka dicegah sama para karyawan yang ternyata adalah Hydra. Mereka bertiga berusaha buat kabur dari Hydra tersebut. Percy mencoba buat ngelawan, dia keluarin perisai dan juga pedangnya. Dengan modal pede, Percy ngalahin tuh Hydra. Awalnya Percy berpikir dia berhasil, tapi ternyata kepala si Hydra berlipat ganda. Lalu Percy kabur buat ngumpet. Dan dia ngeliat ada toilet. Akhirnya dia berusaha buat transfer pikirannya supaya air dari toilet tersebut bisa keluar, dan ternyata berhasil. Percy, Annabeth, dan Glover buru-buru buat kabur, tapi tetap aja mereka dikejar. Untungnya mereka berhasil selamat berkat bantuan Glover yang mengeluarkan kepala Medusa. Setelahnya mereka kan pergi makan. Mereka ngeliat ada bencana di mana-mana yang menandakan dewa sudah murka. Mereka langsung bergegas pergi ke tempat terakhir yang berada di Las Vegas Hotel dan Kasino. Di sana mereka sempat kebingungan harus cari mutiara
mutiaranya di mana. Mereka malah makan cemilan yang dikasih sama pelayan. Masalahnya adalah setelah mereka makan, mereka jadi lupa dengan tujuan mereka datang ke situ. Dan akhirnya mereka malah bersenang-senang. Percy dikasih bunga itu lagi, cuman dia nggak jadi makan, soalnya dia dengar bisikan buat jangan makan bunga itu. Percy bertanya kepada salah satu pengunjung di sana, dan mereka bilang sekarang tahun 1971. Percy tersadarkan dan dia nggak ada mutiara. Dia memberitahu Annabeth dan juga Grover kalau selama ini mereka terjebak. Dan ya udah, mereka langsung kabur, ambil mutiara, dan pergi naik mobil sport. Ternyata mereka sudah terjebak selama 5 hari. Kemudian Percy ngecek peta buat pergi ke tempat Dewa Hades. Mereka tiba di Hollywood, mereka masuk ke lorong bawah tanah dan memberikan uang koin emas kepada supir perahu supaya mereka bisa naik. Tibalah mereka di dunia bawah dan masuk ke dalam kerajaan Dewa Hades. Di dalam ada Persephone, yaitu istri Dewa Hades, dan mereka dianterin buat ketemu sama Dewa Hades. Kemudian Percy bilang kalau dia nggak bawa tongkatnya karena dia bukan pencurinya. Perkataan Percy membuat Dewa Hades marah dan langsung membanting tempayan milik ibu Percy. Percy yang ngeliat ibunya bangun langsung membanting perisainya dan memeluk ibunya. Ternyata selama ini tongkat Zeus ada di perisai milik Luke, jadi Percy dijebak. Hades menyuruh Persephone membuang mereka ke neraka. Namun Persephone malah mengambil tongkat Zeus dan menyerang Hades. Hal itu ia lakukan karena selama ini Hades adalah dewa yang kejam. Persephone mengembalikan tongkat Zeus kepada Percy dan menyuruhnya pergi, tapi karena mutiaranya cuma 3, Grover mengorbankan dirinya untuk tinggal di dunia bawah. Percy, ibunya, dan Annabeth pergi menuju Olympus. Namun pas mereka mau naik cliff, Luke tiba-tiba datang dan dia mengambil tongkat tersebut dari tangan Percy. Hal itu ia lakukan karena dia marah dengan para dewa, soalnya kan dewa nggak boleh ketemu sama anaknya. Percy yang tidak terima langsung mengambil sepatu terbang dan mengejar Luke. Percy berhasil membawa Luke ke tempat air sehingga Luke pun kalah terkena air. Percy kembali dan mereka langsung naik cliff. Sementara itu, Dewa Poseidon dan Zeus sedang berdebat karena waktunya sudah mau habis. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Percy datang dan langsung memberikan tongkat tersebut kepada Dewa Zeus. Percy juga ngasih tahu kalau dia nggak mencuri, melainkan Luke anak dari Dewa Hermes. Oh ya, ini juga momen yang cukup haru karena untuk pertama kalinya Annabeth bisa bertemu dengan ibunya. Percy juga bertemu dengan ayahnya Dewa Poseidon. Poseidon meminta maaf kepada Percy dan dia bilang dia nggak ada maksud ninggalin Percy, namun semenjak dia menikah, dia melupakan tugas dia sebagai dewa. Setelah mendengarkan penjelasan dari Poseidon, Percy memaafkannya. Beberapa hari kemudian, Percy kembali ke kamp penampungan dan sudah ada Grover. Jadi waktu Percy ketemu sama Dewa Zeus, dia meminta tolong untuk mengembalikan Grover. Setelahnya, Percy bertemu dengan Tuan Bernard dan Tuan Bernard bilang dia sangat bangga kepada Percy. Setelah berbincang, Percy berlatih pedang bersama Annabeth dan film pun selesai. Nah guys, gimana filmnya? Seru gak? Oh ya, aku mau ngucapin makasih kepada kalian yang udah luangin waktu buat nonton video aku. Jangan lupa komen di bawah, aku harus bikin video apa selanjutnya. Dadah!